Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Dafiur Ramadan Wijaya. Saya berasal dari kelas PPKH 2B. Dalam mata kuliah komunikasi penyuluhan, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi di antara seseorang dengan paling kurang seseorang lainnya, atau biasanya di antara dua orang yang dapat langsung diketahui baliknya. Di sini ada 5 macam teori, yaitu konstruktivisme, simbolik interaktionisme, attribution teori, accommodation teori, social penetration teori. Konstruktivisme. Teori konstruktivisme merupakan teori kerangka kerja teoritas yang menghubungkan adanya upaya dalam menjelaskan anggapan seseorang dalam berkomunikasi. Hal itu dapat diketahui melalui berbagai macam cara. Salah satunya adalah menggunakan teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh James Della. Yang selanjutnya, simbolik interaktionisme. Bisa disebut sebagai interaksi simbolik yang memiliki tujuan mengenai kerangka perspektif dalam mengolah pesan yang disampaikan. Hal ini memengaruhi adanya komunikasi verbal maupun nonverbal yang dilakukan individu, sehingga perlunya kajian ulang mengenai simbol-simbol yang diterapkan oleh masyarakat dalam memaknai maksud yang diungkapkan. Yang selanjutnya, attribution teori. Sebuah kerangka kerja untuk memahami bagaimana perilaku masing-masing individu dalam menginterpretasikan perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain, sehingga hal ini dikembangkan Weishaupt bahwa manusia akan termotivasi untuk memahami perilaku diri sendiri serta perilaku orang lain dalam menjelaskan pola perilaku. Attribution teori. Teori yang dikembangkan oleh Holt-Glass ini lebih menitiberatkan terhadap pemodifikasian untuk komunikasi dalam berbagai situasi yang terjadi. Hal ini dikarenakan komunikasi interpersonal merupakan bentuk interaksi yang paling fleksibel, sehingga perubahan dimensi ini berdasarkan kondisi lingkungan kerap terjadi. Yang selanjutnya, social penetration teori. Teori yang digagas oleh Irving Altman dan Dalmas Taylor ini menggambarkan bagaimana pentingnya self-disclosure dalam menggerakkan suatu hubungan superficial menjadi lebih intim dalam bentuk komunikasi yang ideal, sehingga perubahan pola komunikasi tersebut akan berdampak pada pola hubungan yang terjalin. Teori komunikasi interpersonal di atas dapat diterapkan dalam pola komunikasi sehari-hari, disesuaikan dengan segala bentuk kondisi lingkungan serta situasi yang ada. Dengan begitu, penerapan dan komunikasi sendiri akan lebih mudah tercapai. Tujuan komunikasi interpersonal. Yang pertama, menemukan diri sendiri. Yang kedua, menemukan dunia luar. Yang ketiga, membentuk dan menjaga hubungan penuh arti. Yang keempat, berubah sikap dan tingkah laku. Yang kelima, untuk bermain dan kesenangan. Karakteristik komunikasi interpersonal. Yang pertama, komunikasi interpersonal dimulai dengan diri sendiri. Yang kedua, komunikasi interpersonal bersifat transaksional. Yang ketiga, komunikasi interpersonal mencakup aspek isi pesan dan hubungan antar pribadi. Yang keempat, komunikasi interpersonal tidak dapat diubah atau diulang. Yang kelima, komunikasi interpersonal melibatkan pihak yang saling bergantung satu dengan lainnya dalam proses berkomunikasi. Unsur-unsur komunikasi interpersonal. Komunikasi merupakan pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan dalam proses komunikasi. Dengan kata lain, komunikasi adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki inisiatif untuk menjadi sumber dalam
sebuah hubungan atau interaksi. Yang kedua, pesan atau informasi. Pesan atau informasi merupakan keseluruhan apa yang disampaikan oleh komunikator. Pesan bisa berupa sebuah kata-kata, tulisan, gambaran, atau sebuah perantara lainnya. Yang ketiga, sarana komunikasi atau channel. Sarana komunikasi atau channel dapat disebut dengan media yang digunakan sebagai penyalur pesan dalam sebuah proses komunikasi. Pemilihan sarana atau media dalam proses komunikasi tergantung pada sifat berita yang akan disampaikan. Yang keempat, komunikan atau receiver. Komunikan adalah sebutan bagi orang yang menerima pesan atau berita yang disampaikan oleh komunikator. Komunikan dapat terdiri dari satu orang atau lebih dan bisa pula dalam bentuk kelompok. Yang kelima, dampak atau efek. Dampak dan efek perbedaan yang dialami oleh komunikan sebelum dan sesudah menerima pesan. Apabila sikap dan tingkah laku komunikan berubah sesuai dengan isi pesan, maka komunikator telah berhasil dengan baik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.